Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Saputra Hasibuan, NIM 119503136363, Prodi Sistem Informasi kelas G. 5 kebiasaan baik orang Jepang. Yang pertama, seiri, sisih atau ringkas. Yang kedua, seiton yang artinya susun atau rapi. Yang ketiga, seiso, sasap atau resik. Yang keempat, seiketsu, sosoh atau rawat. Dan yang terakhir, shitsuke, suluh atau rajin. Nah, mari kita bahas satu persatu 5 kebiasaan baik orang Jepang ini. Yang pertama, seiri. Sisipkan barang dan dokumen yang masih diperlukan, serta buang yang tidak diperlukan lagi. Bagaimana sih cara menerapkan seiri ini? Pertama-tama, identifikasi terlebih dahulu barang atau dokumen yang masih diperlukan dan yang tidak diperlukan lagi. Kemudian, sisihkan pada tempat yang berbeda. Misalnya dalam kotak A, barang yang diperlukan, dan kotak B, barang yang tidak diperlukan lagi. Untuk dokumen atau barang yang tidak diperlukan, pastikan terlebih dahulu apakah barang tersebut sudah betul-betul tidak diperlukan lagi sebelum membuangnya. Berikut adalah contoh dari seiri. Yang kedua, seiton. Setelah kita melakukan seiri, barang atau dokumen yang masih diperlukan disisihkan, kemudian disimpan dengan rapi dan baik agar kita lebih mudah menemukan barang yang kita inginkan, serta mudah dikembalikan jika sudah tidak diperlukan lagi. Tempat penyimpanan agar diberi tanda atau label, agar kelak jika kita ingin menggunakan barang yang kita inginkan, kita lebih mudah untuk menemukan barang tersebut tanpa perlu harus membongkar-bongkar lagi. Nah, berikut adalah contoh dari seiton. Yang ketiga, seiso. Bersihkan lingkungan atau tempat kerja sambil mengecek dan memperbaiki jika ada barang yang mengalami kerusakan. Menghilangkan sampah, kotoran, dan benda asing dari tempat kerja untuk memperoleh lingkungan yang lebih bersih. Buang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Pastikan tempat kerja bersih dan aman. Contoh penerapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari ialah kebersihan meja kerja, kebersihan dapur, lemari, toilet, dan ruangan lainnya. Yang keempat, seiketsu. Memelihara barang dengan teratur, rapi, dan juga bersih. Bukan hanya barang saja serta tempat kerja, tetapi meliputi aspek personal. Prinsip ini dimaksudkan agar masing-masing individu dapat menerapkan dari ketiga fase, yaitu seiri, seiton, dan seiso secara berkelanjutan. Dengan memonitoring dan dengan pengawasan
Caranya yaitu dengan membuat checklist atas pekerjaan 3S tersebut dalam keseharian di lingkungan pekerjaan. Dan seiketsu ini membutuhkan kedisiplinan dan komitmen yang sangat tinggi. Yang kelima, Shitsuke. Dan yang terakhir adalah Shitsuke, mengarah pada kegiatan yang mencerminkan kesadaran pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya merapikan barang, dokumen, atau peralatan tanpa harus diingatkan oleh orang lain. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan dan pembiasaan perlu dilaksanakan dengan tujuan menjadikan kegiatan sebagai kebiasaan, dan lama-kelamaan kegiatan tersebut akan menjadi budaya. Kebiasaan baik 5S tersebut tentu akan berhasil diterapkan melalui strategi komunikasi yang baik. Itu tadi adalah kebiasaan baik orang Jepang atau 5S yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akas Ramadean. Di video ini saya akan membahas tentang 7 kebiasaan pelajar yang efektif. Apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara berulang tanpa berpikir terlebih dahulu. Setiap manusia memiliki kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Seseorang yang memiliki kebiasaan baik tentu memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keinginan untuk melaksanakannya. Kebiasaan pertama yang akan saya bahas yaitu be proaktif, menjadi proaktif. Apa sih proaktif itu? Proaktif yaitu kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif yang berguna bagi dirinya ataupun orang lain dengan memikirkan, mempertimbangkan, dan memilih sikap ataupun tindakan tanpa menunggu, melainkan menjemputnya. Proaktif yang dimaksud tidak hanya tentang inisiatif, tetapi termasuk juga bertanggung jawab dan berpikiran positif. Orang proaktif akan mengontrol apa yang dapat dia kontrol dan fokus terhadap apa yang dapat ia lakukan. Mereka tidak menyalahkan keadaan ataupun kondisi untuk perilaku mereka. Jadi, janganlah menanti orang lain, tetapi kitalah yang harus berinisiatif untuk memulai, menuntun, dan mengendalikan keadaan dibanding orang lain ataupun keadaan yang mengendalikan diri kita. Waduh, tugas ngoding-ngoding pula lah. Nggak bisa ngoding. Waduh, banyak pula lagi tuh. Aduh, udah lah nggak ngerti. Soalnya banyak. Aduh, pening. Tugas ngoding-ngoding pula. Tapi nggak apa-apa lah, kan ada YouTube sama Google, bisa cari-cari referensi di sana. Bisa nih, bisa. Baiklah, kebiasaan yang kedua yaitu begin with end in mind. Mulailah pada hasil akhir. Untuk mencapai sesuatu dalam hidup, kita harus mempunyai peta agar mengetahui kemana arah hidup dan apa yang ingin kita capai. Menentukan tujuan akhir dilakukan agar memudahkan seseorang untuk memilih jalan menuju apa yang ingin dia capai. Ketika saya ingin menjadi, katakanlah seorang data scientist, langkah awal yang harus saya lakukan yaitu mengidentifikasi kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan juga pengalaman seperti apa yang dibutuhkan
untuk profesi tersebut. Ketika saya telah memiliki daftarnya, saya dapat membandingkan keadaan saya saat ini dengan melihat gap-gap yang dapat saya isi untuk kualifikasi sebagai seorang data scientist. Kira-kira apa ya kemampuan yang diperlukan untuk jadi seorang data scientist? Googling aja lah. Masih banyak lagi yang belum aku kuasai. Banyak juga ya. Kalau kayak gini nih harus dipelajari juga nih. Selanjutnya kebiasaan yang ketiga yaitu put first thing first. Dahulukan yang utama. Buatlah daftar kegiatan yang penting untuk setiap minggunya dan lakukan review harian pada daftar-daftar tersebut. Selalu utamakan hal yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam daftar tersebut. Lalu, bagaimana sih caranya? Kita dapat membagi kegiatan atau aktivitas dalam 4 kuadran. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting namun tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting namun mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Untuk kuadran yang pertama, itu bersifat prioritas. Sedangkan kuadran yang keempat, sebaiknya untuk dihindari. Dengan begitu, kita dapat fokus dengan tujuan dan menghindari hal-hal yang di luar dari tujuan kita. Untuk itu, kita harus berani berkata tidak jika kegiatan ataupun aktivitas tidak menyangkut dengan tujuan yang ingin kita capai. 敵は次元。それってこの前話してくれた。ああ、からの実質的な理由。 Waduh, bosan juga main HP terus. Buat tugas lah. Yang semalam kan belum siap tugasnya. Siapin hari inilah. Selanjutnya, kebiasaan yang keempat, yaitu think win-win. Berpikir menang-menang. Ini merupakan sikap yang menyatakan bahwa saya bisa menang dan kamu pun bisa menang. Karena perlu diketahui, untuk menjadi seorang pemenang, kita tidak harus membuat pihak lain menjadi rugi. Dalam situasi apapun, berusahalah untuk saling menguntungkan. Jika kesepakatan win-win tidak dapat tercapai, maka no deal dapat menjadi pilihan. Hal itu dikarenakan, selain dari situasi win-win, yaitu win-loss, loss-loss, ataupun loss-win, cepat atau lambat tidak akan berakhir dengan baik. Halo, assalamualaikum. Udah siap tugas Pinet Musan? Tugas Jarkom? Oh, bisa ajarkan aku Pinet Tusan? Ada beberapa aku nggak ngerti sih. Nanti aku ajarkan Jarkom. Aku udah siap dah. Oke, santai aja. Selanjutnya, kebiasaan yang kelima, yaitu seek first to understand, then be understood. Pahami orang lain terlebih dahulu, barulah dipahami. Kita pastinya memiliki keinginan tersendiri. Namun terkadang, keinginan kita tidak dapat dipahami oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya. Sebelum berusaha menyampaikan ide ataupun kepentingan yang kita miliki, cobalah pahami ide-ide dan kepentingan rekan-rekan kita. Jika telah terlatih, kita akan merasa setiap orang dengan senang hati mendengarkan dan menerima kita. Kuncinya yaitu, dengarkan apa yang dikatakan oleh pihak lain, pahami isi pesan yang disampaikan, dan tingkatkan empati. Selanjutnya, kebiasaan yang keenam, yaitu sinergis atau membangun sinergi. Sangat penting untuk menjalin kerjasama tim
dari latar belakang yang berbeda secara harmonis. Dengan latar belakang yang berbeda akan memberikan berbagai macam ide yang beragam. Memang tidak semua orang dapat bersinergi, namun manfaatkanlah setiap kesempatan untuk dapat bersinergi dengan orang lain, agar hasil yang diperoleh jauh lebih optimal dibandingkan dengan berusaha sendiri. Halo, Assalamualaikum Ri. Ini kami kan lagi ada buat proyek website sekolah. Nah, kan kamu bagus tuh buat website. Terus ide-idemu kan juga keren-keren tuh. Mau nggak join sama kami buat proyeknya? Aman tuh, tenang aja lah. Iya nih. Oke. Kemudian, kebiasaan yang terakhir yaitu sharpen the saw, mengasah gergaji. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki. Mengasah gergaji adalah tentang hal liburan, melakukan hal-hal menyenangkan, mengerjakan hobi, dan semua hal yang membantu kita mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam menjalankan kegiatan ataupun aktivitas rutin yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai juga semester 4. Besok udah KP pula lah ya. Oh iya, udah lama aku nggak main gitar. Sekali lah main gitar, kapan lagi? Dari 7 kebiasaan tersebut, perlu diketahui yaitu 3 kebiasaan pertama bersifat untuk diri sendiri. Ketika seseorang berhasil melakukan 3 kebiasaan tersebut, dapat dikatakan dia sebagai pemenang secara pribadi. Kemudian, 3 kebiasaan selanjutnya berkaitan dengan orang lain, yang mana kebiasaan tersebut akan melatih jiwa kepemimpinan. Ketika seseorang menjalin kerjasama dan itu bukan kompetisi, maka dapat dikatakan orang tersebut sebagai pemenang secara kelompok. Sedangkan kebiasaan terakhir yaitu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, dengan tujuan meningkatkan terus potensi yang kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Auliadi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya dari kelas Sistem Informasi 4G. Hari ini saya ingin membahas sebuah materi dari mata kuliah Interpersonal Skill yang berjudul 5S dalam Jepang, atau yang bisa diindonesiakan biasanya disebut dengan 5R. Budaya Jepang bisa dikatakan cukup unik kalau bisa kita bilang, karena budaya-budaya Jepang ini sangat cocok untuk ditiru oleh masyarakat kita, baik dari itu kebiasaannya maupun semangat kerjanya. Kalau 5S sendiri terdiri dari kata-kata yang pertama yaitu seiri yang artinya meringkas, yang kedua ada seiton yang artinya rapi, yang ketiga ada seiso yang artinya resik. Resik itu bisa diartikan mengulangi hal yang sama. Yang keempat ada seiketsu yang artinya rawat, dan yang kelima ada shitsuke yang artinya rajin. Yang diindonesiakan sendiri dengan 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Cara berpikir dari 5S ini sangat cocok diterapkan dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dan maupun dalam kita kuliah atau mungkin sekolah. Karena dari 5 ini semuanya sangat berguna bagi kita untuk menjalankan pekerjaan kita. Baiklah, apa saja yang 5S itu? Mari kita simak penjelasannya. Baiklah, yang pertama ada seiri atau meringkas. Seiri pada arti dasarnya dapat diartikan menyortir segala sesuatu di setiap area kerja kita dan hanya menyimpan apa saja yang dibutuhkan. Pada umumnya, pekerja akan menandai atau membagi barang-barang yang
kita bisa kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, barang yang sering dipakai. Yang kedua, barang yang jarang dipakai atau kadang-kadang digunakan. Yang ketiga, ada barang yang tidak digunakan. Barang yang sering digunakan dapat disimpan atau diletakkan di dekat desk work kita atau tempat kerja kita, sehingga dalam keadaan genting atau kita butuh, kita bisa dapat mengambil atau meraih barang-barang yang tersebut. Sementara itu, barang-barang yang kadang-kadang digunakan, kita dapat meletakkannya ke dalam beberapa tempat atau beberapa posisi yang mungkin tidak terlalu dekat dengan posisi desk work kita. Hal ini bisa kita letakkan, misalnya kita letakkan di bawah meja, di dalam meja, maupun di belakang meja kita. Dan yang ketiga, ada barang yang tidak digunakan. Biasanya barang-barang yang tidak digunakan ini akan diletakkan tidak dekat dari desk work kita. Biasanya barang-barang yang tidak digunakan ini akan dibuang jauh-jauh kalau dalam bahasa Jepang ya. Yang kedua, ada seiton atau rapi. Seiton selalu mengikuti seiri, yang berarti mengatur segala sesuatu penggunaan dan pengembalian yang efisien. Barang-barang seperti buku, file-file penting saat bekerja biasa akan dikembalikan ke dalam rak atau disusun kembali di dalam lemari. Hal ini biasanya dapat dicontohkan di dalam suatu perusahaan jika kita ingin mencari suatu file atau suatu benda yang kita butuhkan, biasanya kita akan meletakkan kembali agar ketika kita membutuhkan barang tersebut, kita dapat mendapatkannya dengan mudah kembali. Di area kerja publik, ruang kerja dan ruang untuk gerak terpisah secara diuraikan. Karena tempat kerja harus biasanya memiliki ruang yang kondusif, ruang yang lapang atau ruang yang luas, sehingga kita dapat bekerja dengan nyaman kalau kita bisa bilang. Hal ini membuat kerja proses lebih sistematis dan lebih mudah dilakukan, serta tidak ada pemborosan yang berlebihan. Karena jika tempat kerja kita tidak kondusif, bisa jadi kita akan memakan waktu untuk mengatur tempat kerja kita atau memakan waktu untuk merapikannya. Ada seiso, resik, sesuatu yang diulang-ulang. Seiso sendiri berarti memelihara tempat kerja kita agar tetap bersih, rapi, dan bersinar kalau dalam bahasa Jepangnya. Kalau kita biasanya kita sebut rapi dan bersih. Hal ini berarti kita melakukan pembersihan dan menginspeksi secara berkala. Selain itu, kita menginspeksi ketersediaan sumber daya kita yang kita butuhkan agar semuanya terpenuhi. Biasanya seiso ini sendiri dilakukan cukup berulang-ulang, dikarenakan kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa dapat memaintenance barang kita atau
yang kita butuhkan semua terpenuhi, semua bisa terjalan dengan lancar, serta kita bisa menentukan waktu dan biaya dalam waktu yang jangka panjang. Oke, yang berikutnya ada Seiketsu atau dalam bahasa Inggrisnya berarti. Seiketsu sendiri digunakan atau dikerjakan setelah kita melakukan 3S sebelumnya. Seiketsu sendiri memastikan bahwa 3S pertama tersebut dilakukan dengan cara standar tertentu agar mudah diikuti oleh semua orang. Dengan adanya standar yang telah diterapkan, biasanya organisasi maupun seseorang mampu menggunakan penjadwalan yang telah dibuatkan sehingga hal yang dilakukan lebih mudah dan tinggal mengikuti hal-hal yang sudah ada. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Shitsuke, yang berarti rajin. Rajin di sini sendiri sebagai pelengkap dari keempat habit-habit sebelumnya, sehingga kita dapat membiasakan diri dan mendisiplinkan diri agar 4S yang tadi dapat menjadi suatu kebiasaan. Hal ini berarti pelatihan terus-menerus di dalam organisasi ataupun dalam diri sendiri. Tujuannya untuk mempertahankan standar yang sebelumnya dan meningkatkan standar yang sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa, Anda yang sudah rajin, sudah baik, dan sudah melakukan hal-hal tersebut yang sebelumnya ada 4, Anda akan menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan sesuatu. Metode dalam negara Jepang 5S ini memastikan tempat kerja dijalankan secara efektif, tetapi untuk melakukannya pun tidak sulit, dan keamanan serta kenyamanan dan kualitas dalam kerja, dalam berolahraga, dalam melakukan sesuatu, dalam belajar, dalam mengetahui sesuatu dapat berjalan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Priyadi. Saya dari SIF 4G Winsuska Riau, jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 Habits of Highly Effective People, karya dari Stephen R. Covey. Yang pertama, kita dituntut untuk menjadi proaktif, yaitu di dalam hal ini ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, contohnya itu ada cuaca, ekonomi, politik, kesalahan orang lain. Dan yang bisa kita kontrol adalah sikap kita kepada suatu hal, apa yang kita lakukan di waktu luang, dan hobi. Itu adalah beberapa contoh yang bisa kita kendalikan oleh diri kita sendiri. Orang reaktif cenderung mempersoalkan sesuatu yang di luar kontrolnya. Emosinya tergantung oleh hal-hal yang di luar kendalinya. Contohnya, ketika cuaca buruk, dia akan merasa jengkel. Begitupun sebaliknya, kalau cuaca cerah, dia akan menikmati harinya tersebut. Kalau kita menjadi proaktif, seseorang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Mereka memiliki kekuatan responsible, yang artinya mereka memiliki kemampuan untuk merespon segala hal yang di luar kontrol dengan bijaksana. Yang kedua, ada begin with the in mind. Mulai dengan gambaran hasil. Kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hampir segala sesuatu yang diciptakan di dunia itu 2 kali. Proses penciptaan pertama terjadi di pikiran kita, dan proses kedua terjadi oleh tindakan kita sendiri. Untuk mencapai tujuan dalam hidup, tentu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menciptakan tujuan tersebut, yaitu suatu destinasi akhir dari setiap langkah yang akan kita lalui. Sebagaimana kita menentukan titik koordinasi ke dalam suatu peta agar kita sampai tujuan. Ini merupakan contohnya yang mana kita harus mempunyai suatu tujuan dari tempat kita berasal agar kita mencapai tujuan yang kita cari. Yang ketiga ada put things first, yang artinya memprioritaskan hal terpenting.
kita harus memulai merefleksikan aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi fokus habit ini adalah time management. Dalam hal ini, Stephen R. Covey membagi 4 kuadran. Setiap aktivitas yang kita lakukan dapat kita masukkan ke dalam kategori kuadran ini. Yang pertama ada kuadran 1, yaitu penting dan mendesak. Aktivitas ini harus segera dilakukan karena mengancam tujuan hidup kita. Contohnya adalah mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah dekat. Di kuadran 3, yaitu aktivitasnya tidak penting tapi mendesak. Contohnya adalah ketika kita menerima telepon atau ketika kita sedang melakukan gathering dengan teman-teman. Di kuadran 4 ada aktivitas tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas ini biasanya bersifat hiburan, misalnya menonton film atau sekedar bermain handphone. Stephen R. Covey menyarankan mengurangi kegiatan pada kuadran ini. Ini merupakan contoh dari kuadran keempat, yaitu kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Dan yang terakhir dari kuadran 2, aktivitas inilah yang sangat disarankan untuk diperbanyak kualitasnya, yaitu aktivitas inilah yang memberikan kita keuntungan dalam waktu panjang. Contohnya kita olahraga dan membaca buku. Untuk menjadi seorang yang efektif, kita harus mulai membangun kebiasaan untuk memprioritaskan aktivitas kita di kuadran 2 ini. Ini merupakan contoh dari kuadran kedua, yaitu olahraga yang dapat menyehatkan badan dan diperlukan dalam jangka panjang. Baik, yang keempat ada think win-win, yaitu mindset saling menguntungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mengalami situasi yang memerlukan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Hasil dari kesepakatan tersebut seringkali menentukan hubungan atau relasi dari pihak-pihak yang terlibat. Contohnya ketika seorang penjual menjual HP-nya kepada pembeli dengan harga yang sangat tinggi, itu kita termasuk memakai habit kebiasaan win-loss, bukan win-win. Begitupun kebalikannya, ketika pembeli membeli handphone dengan harga yang sangat mahal dan merugikan penjualnya, itu juga bukan habit dari think win-win, itu loss win. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka sebaiknya tidak menjalin kesepakatan apa-apa. Yang kelima ada seek first to understand, then to be understood. Coba mengerti orang lain dahulu supaya orang lain mengerti kita. Contohnya ada seorang mahasiswa yang bercerita kepada temannya kalau dia sedang mengalami depresi karena dia salah jurusan. Lalu temannya merespon dengan cara menghujani kritikan, dan dia berbicara seperti ini. Harusnya kamu bersyukur dong, kan kamu udah bisa kuliah. Tanpa melihat permasalahan yang ada dan mencari tahu lebih dalam. Di situ temannya itu berpihak sebagai lawan, bukan kawan. Dan melihat masalah secara bersama-sama. Yang keenam ada sinergi. Ada suatu perkumpulan para ahli yang berbeda latar belakang berkumpul di suatu tempat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika dihadapkan dengan situasi yang syarat dengan perbedaan, sebagian besar orang mungkin akan menyarankan kita untuk berkompromi. Tapi Stephen R. Covey menyarankan kita untuk bersinergi. Seorang pemimpin yang baik akan selalu berusaha mencari sinergi, bukan memaksakan salah satu anggota kelompoknya untuk berkompromi. Dia akan selalu dapat menghargai dalam satu paradigma atau cara pandang yang berbeda dari setiap orangnya. Yang terakhir ada sharpen in the saw, asalah gergaji. Ada pemuda yang sedang menggergaji pohon sudah lebih dari 6 jam. Lalu ada tetangganya lewat, dan tetangga tersebut bertanya, "Kenapa nggak diasah dulu, Dek, gergajinya?" Lalu ia menjawab,
Saya tidak punya banyak waktu, saya sedang buru-buru. Padahal, mengasah tidak perlu menggunakan waktu yang sangat banyak, hanya perlu menggunakan waktu beberapa menit. Dan ia pun dapat menyelesaikan waktu itu dalam mengerjakan pekerjaan itu hanya dalam 2 jam. Dan itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.